sumbernya yang menyebut, yang menuduh Kiai Imad adalah benci duriah Nabi, ini sumbernya adalah, awalnya adalah dari kalangan Ba'alawi sendiri. Yang memang, kenapa mereka tidak menyebut seperti itu? Karena memang mereka tidak terima nasabnya mereka dibahas oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Mereka tidak terima, karena akan menganggap kalau seandainya kalian itu memakai logika akal waras dipakai, bukan emosi yang didahulukan, bukan tujuan yang didahulukan, bukan marah-marah yang didahulukan, pasti kalian akan menanyakan dulu, kalian akan meresapi dulu, merenungkan, kenapa sih ya orang seperti Kiai Imad yang asalnya justru muhibin berat, pernah menjadi muhibin Habib Rizik, pernah menjadi anggota FPI, warga NU yang selama ini bahwa kami semua yang membahas nasab para habaib ini sama sekali tidak ada membenci para habaib Ba'alawi, apalagi sampai dikatakan benci duriah Nabi. Itu tuduhan yang sangat kecil, itu salah besar sekali. Kalian pasti tahu, Anda semua pasti tahu, kita orang yang bahas nasab itu adalah orang-orang yang mencintai baginda Nabi, yang Nabi kita menjadi panutan. Jadi sangat tidak mungkin sekali kalau tiba-tiba kita membenci duriahnya. Jadi tolong dipahami sekali lagi, yang dibenci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Para pemirsa semua, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang banyak orang yang masih salah pengertian. Banyak orang yang masih salah pengertian dengan orang-orang yang membahas nasab para Habib-Habib Ba'alawi ini. Baik dari itu tidak hanya orang awam saja, orang biasa saja, tapi juga dari kalangan mereka, para akademisi, para kiai, dan juga pengurus-pengurus PBNU terutama ya. Ternyata dari kalangan mereka ini masih salah pengertian. Salah mengerti, saya anggap salah mengerti dengan orang-orang yang membahas nasab. Sehingga apa yang keluar dari kata-kata mereka mengatakan bahwa orang yang bahas nasab itu dianggap sebagai benci duriah Nabi atau membenci duriah Nabi. Nah, anggapan ini kan sebenarnya salah besar sekali ya. Kita juga masih tidak mengerti kenapa, yang sangat tidak kita mengerti itu dari kalangan dari para kiai ya, atau pengurus-pengurus PBNU ini. Ini yang sangat tidak kita mengerti. Kenapa kok mereka masih bisa mengatakan bahwa orang yang membahas nasab ini dianggap sebagai membenci duriah Nabi? Ataukah mereka memang tidak memahami orang-orang yang sedang membahas nasab tujuan baiknya, ataukah mereka memang sudah tahu atau pura-pura tidak tahu? Nah, inilah yang menjadi masalah. Pura-pura tidak tahu berarti ya apa ya? Berarti mungkin mereka ya sudah tahu apa yang menjadi tujuan, seperti Kiai Imad dan kawan-kawan membahas nasab para Habib-Habib Ba'alawi ini, sudah tahu tujuannya, tapi mereka memang tidak suka, baik itu dari muhibinnya atau mungkin dari para Ba'alawi sendiri, atau memang tidak suka dengan adanya pembahasan nasab Habib-Habib Ba'alawi ini. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Nah, inilah yang perlu dipahami, bahwa membahas nasab ya, yang dibahas nasab ya, dalam pembahasan nasab Ba'alawi ini, itu yang dibahas adalah nasabnya orang-orang yang selama ini dianggap sebagai cucu Nabi, atau selama ini diakui sebagai cucu Nabi, atau nasabnya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, duriah Nabi. Jadi yang dibahas nasabnya itu bukan membahas nasab duriah Nabi, bukan membahas nasabnya duriah Nabi, tapi yang dibahas nasabnya adalah orang-orang yang selama ini dianggap sebagai cucu Nabi, dianggap sebagai duriah Nabi, atau orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau hanya sekedar dianggap, diakui, dihusnudoni sebagai cucu Nabi, ini kan belum tentu sebagai duriah Nabi. Jadi tolong ini dipahami dan dibedakan ya, antara membahas nasab duriah Nabi dengan membahas orang-orang yang diakui sebagai
baru diakui sebagai cucu Nabi. Tolong dibedakan. Sehingga dengan ini kita bisa menarik kesimpulan, kita bisa menjudge seseorang bahwa apa sih sesungguhnya yang Kiai Imad lakukan orang-orang yang membahas nasab itu. Apakah mereka benci durian Nabi? Karena mereka itu menganggap bahwa orang yang bahas nasab itu adalah bahas nasab durian Nabi, dianggap membahas nasab cucu Nabi, maka kemudian orang yang bahas nasab itu dianggap sebagai benci. Disitulah penyebab kata-kata orang yang bahas nasab itu dianggap sebagai benci durian Nabi. Padahal kenyataannya yang dibahas adalah membahas orang-orang yang ngaku-ngaku atau orang-orang yang selama ini diakui, dihusnudoni, dianggap sebagai cucu Nabi. Harusnya ini yang dipertanyakan. Untuk apa sih tujuan Kiai Imad dan kawan-kawan itu membahas nasab para Ba'alawi ini? Untuk apa tujuannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya membahas nasab para habaib ini tujuannya adalah untuk memurnikan nama baginda Nabi, untuk mensucikan nama baginda Nabi. Dari apa? Dari orang-orang yang selama ini dianggap sebagai cucu Nabi, sebagai durian Nabi, yang selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata perilakunya tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi, tapi ternyata akhlaknya mencoreng nama baginda Nabi. Inilah awal mula tujuan adanya pembahasan nasab. Inilah awal mula yang membuat Kiai Imad berontak. Yang asalnya Kiai Imad itu adalah anggota FPI, pendukung Rizik Syihab, termasuk Muhyiddin Berat. Tapi kenapa kemudian berontak? Karena mereka yang selama ini diakui sebagai cucu Nabi, atau mereka yang selama ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi seperti Bar, ternyata mereka akhlaknya tidak mencerminkan baginda Nabi, bahkan sangat jauh dari baginda Nabi. Inilah yang kemudian membuat orang-orang seperti Kiai Imad akhirnya berontak, dan kemudian beliau meneliti, dan dari hasil penelitian itulah menjadi sebuah tesis. Dari tesisnya itu akhirnya Kiai Imad menyimpulkan bahwa nasab Ba'alawi ini itu tidak sambung kepada baginda Nabi. Jadi cobalah, mari kita renungkan kembali, untuk apa sih sebenarnya tujuan Kiai Imad dan kawan-kawan membahas nasab. Jangan langsung menjustis, jangan langsung menuduh seseorang bahwa ini benci durian Nabi. Kalau seandainya para kiai-kiai di kepengurusan NU ya, yang menjadi pengurus-pengurus di NU atau kiai-kiai di NU, seandainya mereka yang masih menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan seperti itu membenci durian Nabi, seandainya mereka itu mau klarifikasi, mau cari tahu, mau tanya dulu, untuk apa sih seorang Kiai Imad yang warga NU asli, kenapa kok membahas nasab para habaib? Kenapa melakukan seperti itu? Seharusnya kan ditanya dulu, untuk apa tujuannya. Kalau seandainya mereka itu mau menanyakan hal seperti itu, mau konfirmasi, mau minta klarifikasi, pasti tidak akan seutuh seperti ini. Pasti tidak akan menuduh Kiai Imad dan kawan-kawan itu sebagai membenci durian Nabi. Ini yang perlu dipahami. Dan kenapa ini bisa muncul kata-kata, kenapa kiai-kiai juga ikut seperti menuduh Kiai Imad benci durian Nabi, itu adalah sebenarnya sumbernya adalah dari kaum Ba'alawi. Sebenarnya ini sumbernya yang menuduh Kiai Imad adalah benci durian Nabi, ini sumbernya awalnya adalah dari kalangan Ba'alawi sendiri, yang memang kenapa mereka tidak menyebut seperti itu, karena memang mereka tidak terima nasabnya mereka dibahas oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Mereka tidak terima karena akan mengancam eksistensi mereka, akan mengancam privilege, kenikmatan yang selama ini para habaib rasakan ketika masih diakui sebagai durian Nabi, sebagai cucu Nabi. Mereka tidak ingin kehilangan itu. Akhirnya kemudian membuat sebuah kata-kata, menganggap, menuduh Kiai Imad, di framing dianggap sebagai orang-orang yang membahas dianggap sebagai benci durian Nabi, benci cucu Nabi. Inilah cara mereka, para Ba'alawi ini, agar nasab mereka ini tidak dibahas oleh orang. Karena apa? Karena kalau mereka sampai dibahas, maka mereka akan ketahuan siapa sebenarnya mereka. Dan kalau ketahuan siapa mereka sebenarnya, maka yang sudah mereka dapatkan selama ini ketika diakui sebagai cucu Nabi,
tidak mereka dapatkan lagi. Dengan dawirnya begitu mudah, dengan meminta sumbangan dan sebagainya, dengan dikit-dikit menjual syafaat dan sebagainya, mereka mudah sekali mendapatkan uang hanya dengan itu. Dan ketika nasab mereka diragukan, mereka bisa dipastikan tidak akan mendapatkan itu lagi ketika sudah banyak masyarakat yang percaya. Inilah yang membuat kemudian mereka menghembuskan bahwa orang yang bahas nasab para habaib ini itu dianggap pencuri Nabi. Ya, ini bisa kita lihat dari bagaimana ungkapan yang pernah disampaikan, kata-kata yang pernah disampaikan oleh Bapak Kiai Miftahul Akhyar. Beliau adalah Rois Am PBNU. Ini tentu sangat memalukan sekali. Seorang Rois Am PBNU, ada warganya, ada anggotanya. Bahkan Kiai Imad itu adalah seorang pengurus NU sebelumnya. Ada anggotanya, ada pengurusnya yang mengatakan, yang meragukan nasab para ba'alab ini, tapi langsung dituduh, didastis. Tidak ditanyakan dulu, kenapa kamu itu kok bahas nasab habaib? Kenapa kamu kok ragu? Seharusnya kan ditanya dulu. Tapi seorang Rois Am PBNU ini justru malah langsung menuduh, langsung menjustis, ya, menganggap Kiai Imad dianggap sebagai Wahabi, Khawarij. Ya Allah, ya, kita tentu sangat prihatin sekali dengan sikap kiai-kiai di NU ini, ya. Apalagi ini adalah sebagai Rois Am, ini tidak main-main. Ini tentu akan berdampak, ya, sangat banyak di kalangan warga NU, warga Nahdliyin. Akhirnya seperti beliau Kiai Miftahul Akhyar yang jelas tidak tabayun dulu, tidak mau klarifikasi, tidak ingin minta penjelasan kepada orang-orang yang sedang membahas nasab, akhirnya menuduh dengan sembarangan dengan seperti itu. Nah, inilah yang disalah mengerti, yaitu menganggap orang-orang yang bahas nasab sebagai benci. Padahal kalau kalian semua tahu, yang menuduh seperti itu, kalau kalian tahu tujuan mulia Kiai Imad dan kawan-kawan membahas nasab para habaib ini, pasti kalian justru akan mendukung Kiai Imad dan kawan-kawan. Seperti saya pribadi ini, sebelumnya sama sekali tidak kenal dengan siapa Kiai Imad itu. Ya, saya tahunya beliau itu telah membuat tesis, dan tesis dari tesisnya itu memang telah menggembarkan dunia perhabiban, menggembarkan umat Islam di Indonesia. Karena orang yang selama ini dianggap sebagai durian Nabi, cucu Nabi, ternyata bukan. Kalau seandainya kalian itu memakai logika akal waras dipakai, bukan emosi yang didahulukan, bukan tujuan yang didahulukan, bukan marah-marah yang didahulukan, pasti kalian akan menanyakan dulu, kalian akan meresapi dulu, merenungkan, kenapa sih, ya, orang seperti Kiai Imad yang asalnya justru muhibin berat, pernah menjadi muhibin Habib Rizik, pernah menjadi anggota FPI, warga NU yang selama ini kita sama-sama selama ini itu sangat menghormati, sangat memuji, sangat menghargai para habaib, para ba'alawi. Kenapa kok tiba-tiba bisa kemudian meragukan, kenapa tiba-tiba membahas nasab mereka? Ada apa? Harusnya ini yang kalian tanyakan. Jadi intinya Kiai Imad dan kawan-kawan atau orang-orang yang membahas nasab para ba'alawi ini ingin menunjukkan kepada masyarakat, ya, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang selama ini akhlaknya tidak sesuai ajaran Nabi, orang-orang yang selama ini dianggap sebagai cucu Nabi, durian Nabi, ingin ditunjukkan bahwa mereka ternyata memang bukan cucu Nabi. Nasab mereka sangat diragukan. Jadi hal ini diharapkan ketika banyak masyarakat tahu, diharapkan kibin-kibinnya masyarakat itu tidak mencontoh, tidak menganggap apapun yang dikatakan dari Ba'alawi ini tidak selalu dianggap sebuah kebenaran. Agar mereka bisa menfilter ucapan-ucapan dari Ba'alawi ketika mereka tahu ternyata mereka bukan durian Nabi. Karena selama ini yang kita tahu, ya, warga-warga NU terutama dari kalangan yang masih lugu, ya, warga, kebanyakan dari mereka itu sangat percaya sekali dengan kaum Ba'alawi ini karena dianggap sebagai cucu Nabi. Jadi yang sangat kita sayangkan itu ketika mereka itu berkata salah pun, berkata kotor pun, seakan-akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tidak ada filter lagi, tidak disaring lagi, tidak dicek lagi. Walaupun mereka tidak mengakuinya,
ya, walaupun mereka masih belum mengakui, masih belum mau menganggap kalau nasab mereka itu palsu, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi yang penting edukasi ini sudah tersampaikan di masyarakat. Paling tidak masyarakat itu tahu. Kalau sudah atau kalau tidak yakin, masih belum yakin, paling tidak masyarakat itu ragu kalau mereka itu durian Nabi. Kalau sudah ada keraguan, jadi ketika mereka mengatakan sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak baik, ketika mereka menunjukkan akhlak-akhlak yang justru menyimpang dari ajaran baginda Nabi, ini tidak ditiru oleh masyarakat. Ini tidak menjadi panutan oleh masyarakat. Itulah tujuan utamanya. Jadi masyarakat ini teredukasi, paham, sehingga ketika mereka paham, tidak akan mengikuti Rizik Syihab, Bahar Smith yang kelakuannya seperti itu. Inilah perlunya pembahasan, orang memahami apa sih tujuan orang yang membahas nasab ini. Ya, semoga dari penjelasan saya ini bisa membukakan para kipin-kipin dan juga para kiai-kiai yang masih menuduh Kiai Imad dianggap sebagai benci durian Nabi. Tapi ketahuilah bahwa kami semua yang membahas nasab para habaib ini sama sekali tidak ada membenci para habaib Ba'alawi, apalagi sampai dikatakan benci durian Nabi. Itu tuduhan yang sangat kecil, itu salah besar sekali. Kalian pasti tahu, Anda semua pasti tahu, kita orang yang bahas nasab itu adalah orang-orang yang mencintai baginda Nabi, yang Nabi kita menjadi panutan. Jadi sangat tidak mungkin sekali kalau tiba-tiba kita membenci duriannya. Jadi tolong dipahami sekali lagi, yang dibenci itu orang yang selama ini dianggap sebagai durian Nabi, yang selama ini yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, bukan membahas nasabnya durian Nabi, ya. Dan Anda semua bisa melihat sendiri efeknya yang luar biasa dari munculnya Kiai Imad dan kawan-kawan dengan adanya pembahasan nasab ini. Anda sudah pasti, kalian sudah bisa merasakan, terutama mereka yang selama ini sering didawir, selama ini yang melihat perilaku arogan-arogan para habib Ba'alawi seperti Bahar, Rizik, mereka yang selalu, yang kita tahu banyak yang menghina para kiai-kiai NU. Anda bisa lihat bagaimana sekarang suasananya jauh dari yang pernah kita lihat sebelum ada pembahasan nasab ini. Arogansi mereka sekarang sudah loyo, sudah tidak begitu tampak lagi. Kenapa? Pembahasan nasab ini banyak dukungan di kalangan masyarakat, karena masyarakat yang merasakan sendiri faedah manfaatnya yang begitu sangat besar sekali. Nah, inilah tujuan penting dari pembahasan nasab. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.